Lanjut belajar Microsoft 365 dan kali ini saya akan menerima pertanyaan dari subscriber saya mengenai Microsoft 365. Sebelum itu, jangan lupa Anda subscribe ke channel ini untuk Anda bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video baru dari channel ini. Udah? Oke. Nah, saya menerima pertanyaan dari Pak Mansyeh Sekawel atau Pak Herlan, ya. Jika sebagai guru kita ingin membuat kelas di Microsoft Teams, ya, apakah hanya dengan membagi link saja bisa siswa terlibat di dalam kelas tersebut, atau siswa harus mengunduh Teams terlebih dahulu? Oke. Apakah dengan berbagi link saja bisa peserta ikutan? Bisa. Nah, kita bercontoh seperti ini. Kita buka Office Portal. Nah, dari sini kita misalkan ke Outlook, ya. Nah, untuk membuat invitation, ya, atau membuat meeting room, ya, salah satunya adalah dengan kita membuat invitation dari kalender, ya. Misalnya kita mau buat meetingnya adalah besok jam 2 siang, ya, kelas atau meeting sama aja, ya. Nah, kita highlight dari jam 2 sampai jam 3, kita highlight seperti ini. Nah, dia akan kasih misalkan kita kasih nama meeting aja ya, meeting sampel. Oke, kita kasih more option. Nah, kita enable Teams meeting. Oke, yang penting di sini. Kemudian kita invite misalkan ya orang dari sekolah kita gitu, misalkan anggaplah adalah Iwan dan ini dia Iwan ya, bukan. Ini adalah Budi dan misalkan Sukadi. Oke. Send. Nah, dari sini kita sudah membuat meeting room. Nah, gimana caranya kalau misalkan cukup dengan link aja peserta itu bisa ikutan? Caranya gini. Caranya kita buka meeting roomnya, ya. Kemudian kita double klik di sini ya. Nah, ini ada klik join meeting now. Ini diklik copy link. Ya, jadi kita mendapatkan link meetingnya, ya, link ke meeting room. Lalu misalkan pesertanya mau ikut, kita paste linknya di sini. Jadi kita mensimulasikan orang yang kita kasih linknya, mereka tinggal klik. Nah, anggap dia belum terinstall ya. Nah, mereka bisa lanjutkan di browser ini. Nah, mereka klik allow. Nah, ketika namanya misalkan di sini adalah Rudy, ya, ingin meeting sebagai siapa yang terdisplaynya, ya, kemudian bergabung sekarang. Nah, nanti dia akan bisa masuk ke dalam meeting room atau classroom, ya. Oke, jadi mengenai apakah harus mengunduh lebih dahulu, nggak perlu. Yang penting ada browser aja itu juga cukup. Oke. Yang kedua, di mana kita bisa menjadwalkan meeting bagi satu kelas. Nah, kayak tadi tuh. Kalau kita mau menjadwalkan, kita kasih misalkan di sini ada kalender ya. Kita jadwalkan meetingnya besok jam 10 sampai jam 12. Kita sesimpel highlight seperti tadi, atau kita lakukan new event. Oke, dan kita enable Teams meeting. Kita setting di sini dari tanggal misalkan tanggal 9 gitu ya, kita jadwalkan minggu depan, mau dari jam berapa, misalkan dari jam 10 sampai jam 11.30, ya. Nah, kalau kita ingin misalkan ini dilakukan setiap hari, ini hari apa? Dilakukan setiap hari Kamis, ya. Kita lakukan repeat secara weekly. Nah, misalkan kita mau di repeat starting tanggal 9 bulan 5 setiap satu minggu di hari apa? Di hari Kamis, ya, sampai dengan nanti berakhir di bulan 31 Oktober. Nah, ini akan menjadi sebuah meeting room. Oh, sorry, kita kasih nama misalkan kelas Kamis, ya. Nah, attendinya siapa aja? Di sini attendinya misalkan adalah Sukadi, kemudian misalkan Budi, kemudian Sagi, ya. Kita masukin aja nama orang sekelas gitu ya. Nah, tinggal kita send. Nah,
nanti kita akan memiliki event yang sifatnya berulang setiap hari Kamis. Oke. Nah, ini dia eventnya. Oke, saya salah jamnya. Tapi poinnya adalah ini satu meeting yang berulang tiap hari Kamis. Gitu ya. Nomor 3, ketika kita melakukan meeting bersama dan kita ingin siswa secara berpasangan merekrut pembicara mereka, dapatkah mereka melakukan sendiri sambil kita mantaunya? Yes, tapi tergantung bagaimana kita menginitiate meeting. Kalau kita menginitiate meeting dengan cara kita call, itu tidak bisa. Jadi one-on-one call itu tidak bisa direcord. Tapi kalau kita menginitiate meeting dengan cara seperti tadi kita membuat jadwal, itu bisa ya, karena kita membuat meeting room, bukan call. Nah, gimana caranya? Caranya kita misalkan jadwal yang Kamis ini ya. Nah, saya sebagai user yang pertama, oke. Dan yang di incognito ini sebagai user lainnya, ya. Nah, misalkan anggaplah user yang joinnya anonymous, gabung sekarang. Oke, setelah user Rudy ini join, oke, untuk merekam meeting ini, ya, yang perlu kita lakukan adalah kita klik more, kemudian klik record dan start recording, gitu ya. Nah, di sini akan ada notifikasi bahwa meeting akan di-record. Oke. Nah, di sini juga user yang menjadi guest itu akan mendapat kelihatan perekaman atau recording sudah dimulai. Oke. Nah, terus gimana caranya kita bisa mendapatkan rekaman ini, ya? Nah, cara kita mendapatkan hasil rekaman ini, kita ke chat. Oke. Nah, di sini ada kelas Kamis. Nah, tinggal tunggu misalkan beberapa menit ya. Nanti Nah, ini dia. Rekamannya akan muncul di sini, kita bisa play. Gitu ya. Ini rekaman dari meeting yang tadi. Terakhir pertanyaannya, bagaimana memasukkan partisipan ke dalam grup kita sehingga kita bisa mengundang mereka? Ada dua cara. Pertama, membuat tim groups ya, atau membuat teams. Jadi misalkan Anda sebagai seperti user Iwan ini ya, kita membuat tim. Oke. Kita buat tim, misalkan di sini create team. Di sini kelas 3B6 ya. Create. Oke. Nah, kita tambahkan siapa yang akan masuk ke dalam kelas 3B6. Misalkan di sini adalah Budi, kemudian Putri, ya, kemudian Puput, kemudian misalkan di sini juga Sagi, ya. Nah, dari sini kita bisa setup sebuah meeting, meet now, ya, new channel meeting misalkan gini. Nah, semua orang yang dalam kelas ini mereka akan dapat notifikasi ada meeting di Teams atau kelas ini, ya, dan bisa join sesimpel klik notifikasi yang muncul di Teams tadi. Oke, itu tadi pertanyaan dari subscriber saya. Nanti kalau misalkan Anda ada pertanyaan, silakan message saya di LinkedIn. Kalau misalkan kita oke, mungkin saya akan buatkan videonya sesuai dengan pertanyaan Anda. Untuk sekarang itu dulu.